Selamat malam, selamat datang dalam sebuah program spesial di Rosi malam hari ini. Saya sungguh-sungguh merasa begitu gembira karena panggung ini akan menjadi panggung pertemuan atau perjumpaan perempuan pembawa medali emas dari ajang bergengsi Olimpiade. Nah, malam hari ini saya ingin merayakan kemenangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu di Olimpiade Tokyo 2020. Mereka telah memberikan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemenangan ini sekaligus merupakan kado terindah ulang tahun kemerdekaan kita. Malam ini Rosi dengan bangga menghadirkan Greysia dan Apriani untuk Anda. Kita sambut juara bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020, Greysia Poli dan Apriani Rahayu. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Rame yang nonton. Iya tuh, lihat tuh. Dadah dong. Halo semuanya. Greysia Poli dan Apriani Rahayu, perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Penantian panjang selama 29 tahun. Akhirnya pasangan ganda putri Indonesia berhasil meraih emas. Pasangan Greysia Poli dan Apriani Rahayu mencetak sejarah medali emas untuk ganda putri yang selama ini belum pernah Indonesia dapatkan. Tak hanya itu, keberhasilan pasangan Greysia Apriani
menundukkan pasangan Cina di final menambah catatan prestasi yang luar biasa bagi ganda putri yang baru dipasangkan tahun 2017. Karena mereka berhasil menundukkan ganda putri terkuat di dunia yang telah 5 kali menyabet emas Olimpiade. Saya telah bersama perempuan-perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Gracia dan Apriani. Halo semuanya. Semuanya loh, Mbak Rosi. Hai Grace. Halo Mbak Rosi. Hai Yani, aduh kita pengen peluk-pelukan sebenarnya ya. Saya mau bilang dulu pada semua yang menyaksikan acara ini, saya sudah di PCR kemarin supaya bisa bersama berbincang dengan pembawa emas untuk Indonesia ini. Kami juga, Jo. Sudah, dan Oh, iya. mereka baru isolasi 8 hari. Semua yang ada di studio ini sudah pakai masker, hanya kami yang ada di stage ini yang menggunakan face shield. So, selamat, congratulations. Thank you, terima Terima kasih kasih. Mbak. Terima kasih. Perempuan, perempuan bawa emas. Grace, nih aku cuma mau bilang gini. Waktu kalian main tuh, aku tuh nggak berani nonton. Karena aku sudah takut. Jantungan. Jantungan. Sudah takut. Dan Olahraga dong jantungnya, semestinya. pokoknya itu udah yang udah terlalu tegang. Karena aduh udah gak berani. Terus Kan kita yang main Mbak. Hah? Kan kita yang main. ya sini juga Oh, tegang. situ tegang ya. Oh iya iya. Emang lu gak tegang? Nggak berasa sih kalau di lapangan. Kalau lagi gimana kan udah nggak tegang kan? Itu tegang banget. Gitu ya? Asli, tegang banget. Yang ini aku sampaikan pada kalian adalah kalian perempuan yang bisa membawa tears of joy. Air mata kegembiraan. Setelah kita 1,5 tahun, terutama belakangan, kita selalu menangis karena kita kehilangan orang-orang kita cintai. Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Grace ya. Terima kasih. Terima kasih. dan Ani yang telah mengubah air mata Indonesia dari air mata kehilangan menjadi air mata kebahagiaan. Ya, Terima kasih. sama. Kita juga mau berterima kasih justru ini buat kita berdua ngerasa ya habis juara. Kayaknya semua orang gitu bahagia ngelihat kita juara. Berarti kita memaknai kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, bukan Ya. cuma kita berdua aja. Jadi ya, it's a blessing. Ya. For all of us. Nah, jadi kan baru landing, langsung karantina ya. Langsung karantina. Dan hari ini baru dirilis. Iya, betul. Dan ini adalah panggung Karantina. pertama kalian ketemu. Iya. Meskipun kalian sehotel mungkin nggak boleh ketemu ya. Iya, Nggak betul. boleh kan satu kamar satu orang. Iya. Kuncinya katanya juga ditahan ya. Iya. Iya. Nggak boleh turun juga. Nggak boleh. Terima kemana. kasih bisa datang di panggung Rosi Kompas. Sama-sama. Say hi dulu dong. Itu ada berapa ratus fansnya? Ada 500 Oh, gitu ya. fansnya Gracia dan Ani. Sebenarnya banyak banget. Tapi kita nggak bisa inin semua karena kan kita nggak bisa punya penonton kan di studio Iya. Grace nggak nih. Jadi mereka ngelihat dari Iya Ani. Dari kemarin kan dipanggil Panggilnya Ani. Ani, iya. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Harusnya panggil Apri ya? Gak apa-apa kalau panggilannya juga it's okay. Gak apa-apa. Why? Nggak apa-apa, itu kan memang panggilan dari kecil kan. Kan kayak mungkin Kak Grace kan biasanya manggil Apri, bukan Ani. Nggak tahu sih Ani juga. Ani Cuman juga. lucu aja kalau Mbak Rosi yang main. I saw something here. Kayaknya ada yang kalian mau kerjain ke gue. Itu kan yang mau dipanggilnya Ani kan? Iya, memang Kecil dipanggilnya kan? Ani emang. Nah, Iya. coba dadah-dadah dulu. Halo. Halo semuanya. Semuanya. Yeay. Mereka tuh, jadi kita buka pendaftaran online, siapa yang mau nonton di studio. Itu akhirnya kita Kompas TV harus tutup, karena nggak mungkin semuanya. Jadi ini ada 500 yang menyaksikan kalian secara virtual. Dan mereka yang terpilih itu harus nyebutin kenapa mereka mau nonton. Mereka harus sebutin alasan mereka ngefans sama Gracia dan Apriani Rahayu. Yo, bukan Ani lagi nih. Enggak, gue panggil lu Ayu. Oh, ayo. Mending Ani. Aku mau ngobrol ya, gini. Setelah akhirnya Gracia, Ani membuat Indonesia Raya berkumandang, itu luar biasa. Kita semua nangis dan bangga. Cuman aku pengen bagaimana ngeliat waktu kalian tanding. Yang paling hits sih, aku masukin di Instagramku, Grace. Oh gitu. Lu gokil banget ninggalin dia gitu, ngambil racket. Coba, Ninggalin. bisa gak kita lihat ya.
Nih, Mana nih? tuh. Lihatnya gimana? Kan bagaimana, oh ini artikelnya ya. Saya percaya Apri itu bisa cover lapangan. Jadi Grace tuh boleh pergi gitu. Karena you know the partner kan. Jadi Iya. udah percaya aja. Tapi juga harus ada tekniknya sih. Heeh. Jadi nggak ninggalin gitu aja. Gitu. Jadi kalau di bulu tangkis tuh kayak udah tahu, udah sadar bahwa dia udah bisa, aku taruh bola yang bisa dia cover, jadi aku langsung bisa lari keluar. Lu tuh main pergi aja loh. Enggak Kan kapan pergi kan, tapi kan balik lagi, Mbak. Nggak pergi, itu ada tekniknya. Jadi bolanya aku sengaja Komentatornya tuh sampai gini, sensational, amazing. itu memang sering terjadi sih. Dalam kehidupan kita kan sering ditinggalin juga. Iya. Kamu kok dalam banget sih? Jadi memang ada tekniknya. Kalau misalnya ada, kira-kira saya udah lihat bola ini bisa ditinggalin, ya saya tinggalin. Sebentar dulu, saya balik Jadi lagi. menurut aku udah dapat bocoran dari PBSI. Apa tuh? Grace kayaknya akan lanjut ke Olimpiade berikutnya. Oh gitu. Oh gitu ya. Dengan tantangan pasangan sama lo, nih, tapi dia ke toilet dulu. Kita lihat dulu. Lama kan? Dan tetap main dapet single poin. deh gue, main single. Sebenarnya meninggalkan pasangan untuk satu kebutuhan yang mendesak itu Grace yang duluan atau Ani yang duluan? Karena kan aku yang putus raket tuh. Jadi tergantung siapa yang Iya. putus raket. Iya, jadi aku putus raket ini kok kayak bisa dipribahasakan ya ngomong-ngomong. Aku yang putus raket dulu, jadi emang itu udah urgensi untuk harus ganti raket supaya mukulnya tuh nggak salah lagi. Kalau udah raket putus tuh udah bahaya, kita udah pasti diincer lah gitu. Jadi daripada kita kehilangan poin, jadi ambil dulu ke samping raketnya. Jadi memang raket tuh di sebelah tuh memang kita tuh semua pemain udah Ada, kayak memang udah siapin untuk kalau memang ada urgent, kalau memang sampai putus raket. Gitu. Jadi kita langsung ambil. Dan Grace percaya Ani bisa melakukan itu. Iya, percaya karena dia bisa cover. Jadi udah lihat situasinya, oh bisa ditinggalin nih, ya udah Dan dapat poin lagi. gitu. Dan ada lagi kan itu yang ada lagi kan Mbak yang sampai Kak Grace jatuh tuh. Iya, Yang makanya, Spine Master iya. itu. Jadi, Nah, itu kan Gantian tuh. lebih Jadi Apri yang putus raket, dia gantian tuh kan ninggalin aku yang putus raket tuh. Jadi sebenarnya kalian tuh gantian ninggalin ya. Udah biasa ya dalam hidup ya. Iya lagi. Sepertinya lagi apa gitu ya, Mbak. Iya. Kita lihat bagaimana sebenarnya pasangan ini memang saling mempercayakan pada pasangan lainnya karena mereka punya kebutuhan yang mendesak. Kita lihat apa yang terjadi ini. Going to take a new one, Rahayu. Full dive. Oh, that's fantastic. Here she is. Still managed to get it on the... Ini di Spanyol. Ini di Spanyol ya. Ini di Spanyol. Ini Spanyol yang meninggalkan adalah Apriani. Iya. Dan Grace harus berjuang sendiri. Jatuhnya agak gokil juga sih. Sakit. Sakit ya? Iya. Nggak, kalau waktu Grace ninggalin kan Apri kan santai aja ya. Karena itu baik lagi harus ngerti sebenarnya cara posisi. Nah, sebenarnya saya sebel sama dia ninggalin pas lagi di Gua juga Spanyol. sebel sih lihat. Karena saya lagi posisi lagi begini Lagi ngambil, susah, sebenarnya nggak posisinya boleh, susah. lagi susah, dia Posisinya ninggalin. Wah, ini bola di sini. Gitu, sebenarnya harus ada Kayak gini, cara. dasar anak kecil. Iya. Sebenarnya ada cara gitu. Jadi sampai gimana bolanya kita ke depan dulu, taruh bola enak jadi biar ya ada tekniknya lah. Tapi Supaya yang dia hebat bisa- waktu di Spanyol tuh tetap dapat poin. Nah, untungnya dia Iya. langsung bertanggung jawab, nggak ninggalin langsung jadi bola di sini dikejar langsung sama dia di sana. Tanggung Dapat jawab. gitu. Bertanggung jawab. Jawab. Anak kecil yang bertanggung jawab terhadap kakaknya. Aduh. Hebat sih bisa sampai ninggalin. Aku kan cuman on off ya. Gue nggak kuat sih nonton kayak gitu. Pokoknya kalau udah agak menang baru mau lihat. Tapi yang pas ninggalin racket itu sih it's bener. Komentatornya sampai bilang sensational, amazing. That's itu gokils. Salah satu juga yang menjadi ciri pertandingan kemarin adalah dia agak berisik ya. Apa? Agak berisik. Agak berisik. Gimana menurut lo? Emang saya suruh berisik. Karena emang begitu. Memang begitu. Karena emang harus karakternya harus seperti itu. Jadi nggak apa-apa kalau kita kayak ibaratnya
kayak nakal gitu di lapangan. Tapi kan nakalnya kayak tetap sportif gitu loh. Jadi memang itu yang dibutuhin juga di dalam lapangan. Gitu. Oke, kita dapatkan ekspresinya Apriani saat teriak ya. Mana nih? Itu, nah, coba kita lihat tuh. Terima kasih kakak. Aduh. Coba, nih, coba lafalkan itu. Aku nggak bisa. Kakak. Buset. Ini, Mukanya. Wah, kuat ya. Bisa juga yang edit ya. Bagus banget. bagus banget. Gimana tuh nih? Astagfirullahaladzim. Makasih. Oh, gila. Enggak gitu kemarin. Ah. Ya kan beda. Kan ininya apa namanya? Auranya kan beda kalau di dalam lapangan sama di luar kan pasti beda. Tapi denger dong, pengen denger lagi dong kayak kemarin. Boleh? Grace, ayo dong Grace. Kasih. Coba, gimana kemarin? Kenceng banget itu. Ya apa sayang, ayo. Kenceng banget itu. Coba. Aduh. Apa lu mau bilang apa? Terserah dia deh, terserah dia. Tadi. Makasih kakak gitu. So gitu. Itu lebih kenceng lagi sebenarnya. Cuman gak enak aja ntar ruangannya rubuh lagi. Ya apa? Cuma itu aja, kayak gitu aja. Nggak, kamu kok bisa sih nasihatin orang bagus banget gitu? Ya gimana ya, itu kayak keluar dengan sendirinya gitu loh mbak. Kalau di dalam lapangan tuh kita tuh udah nggak tahu. Kayak saling, kayak kita tuh ngomong dengan yang penting positif gitu loh. Yang membangun gitu. Jadi yang membangun kepercayaan diri, semangat. Jadi ya udah itu yang kita bangun di Jadi lapangan. bilang bagus banget sama kakak gimana? Kakak Grace? Bagus banget gitu. Yang lebih tua siapa ya? Iya makanya ya. Waktu dia salah gimana? Astagfirullah tuh. Astagfirullahaladzim gitu sambil apa namanya sambil gemes gitu loh. Itu kan posisinya kita kan lagi jus 19 sama ya kak. Di set pertama 19 sama pas Kak Grace terima servis terus mau ngenet. Jadi tuh koknya tuh udah mau apa namanya masuk tapi dia balik lagi. Jadinya nggak masuk ke mereka jadi ya udah kayak spontan astagfirullahaladzim gitu. Gitu aja. Oh, ada lagi soal menangkis dari bawah kaki. Ingat gak itu? Ingat. Kita lihat sama-sama, kita ingetin penonton. Oh, sensational, amazing. Nah, nih jujur deh, itu sebenarnya fault gak sih? Kena kaki ya. Kena kaki jujur Wong. Itu kena kaki sih, itu kena kaki di sini nih sedikit. Kena ya? Berarti Kena ya? Kena ya? Kena kaki. Kan tapi kan mereka ini kan protes ya. Mereka protes, cuman kan sekarang kan kalau di setiap pertandingan tuh tergantung wasit. Tergantung wasit yang ngejudge kita. Jadi kalau selama itu wasit tidak bilang itu fault, kita akan diem aja. Begitu itu sering terjadi sih kayak drama-drama kayak gitu. Makanya kadang kita suka itu udah kena, tapi kalau wasitnya bilang enggak ya kita mau apa gitu. Jadi orang bilang saat itu tuh pukulannya seperti tendangan Maradona. Wih, tangan yang gitu. Baik. Nah, Grace juga yang banyak dibincangkan adalah waktu dikasih jam. Jam apa? Presiden Olimpiade. Oh iya Presiden Olimpiade. Iya. Apa sih yang dibisikin coba? Kita coba pengen dengar. Sama presidennya. Oh, saya ini. So enjoy, congratulations again. Thank you. Thank you so much. Then see you in Paris. Okay. Okay? Yeah. That's the deal? Huh? That's the deal? Yes. Okay. I don't know what to say anymore. Okay. Huh? Bye-bye. Eh? Bye-bye. Enjoy. Is it a deal? I don't know what to say anymore. I said so.
Ani waktu denger itu gimana? Aku rasa dia disuruh Ani loh. Biar main lagi ya. Hah? Biar main lagi ya. Biar main lagi ya. Biar masih panjang kan. Gak berhenti-berhenti deh. Iya deh. Memang Grace mau pensiun. Ya memang kalau gini, aku memang selalu punya target sih, Mbak. Maksudnya dalam bermain dari waktu kecil juga selalu kalau umur segini harus bisa ini, umur segini harus juara ini gitu. Nah waktu itu nggak dapet atau waktu itu udah dapet, itu udah jadi suatu ancang-ancang lah. Kayak gitu, sama dengan hal kayak gini juga gitu. Nah sekarang kan kalau sekarang kan emang udah lama Loh ya, dia. panjang gitu. Ya jadi ya ya pasti akan ada kemungkinan itu untuk ke depan dalam waktu ke depan itu gitu sih. Nih, Apa Mbak? Dia lahirnya telat sih, atau saya lari cepetan. Jadi nggak bisa bareng gitu kan. Atau saya, tidak ada yang mustahil. Iya. Siapa bilang 36, 37 nggak bisa Olimpiade? Tidak ada yang mustahil. iya. Usai jeda, saya ingin dengar lebih banyak lagi bagaimana dua perempuan ini bisa tampil prima dan berhasil menyelamatkan wajah Indonesia. Ganda perempuan pembawa emas. Saya kembali sesaat lagi. Negara melalui BUMN selalu memberikan apresiasi kepada para atlet yang telah berjuang dan menoreh prestasi demi mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia serta mengibarkan sangsaka merah putih yang kita cintai di mancanegara. Selain apresiasi, kami juga mendukung dalam pembinaan para atlet. Pembinaan ini sangatlah penting. Tidak akan ada medali apabila tidak ada pembinaan yang baik dan secara kontinu. Kita tentu ingin lagu kebangsaan Indonesia Raya dapat berkumandang dalam banyak kancah dunia. Kita juga ingin meraih merah putih dapat berkibar gagah di setiap kejuaraan dan pentas olahraga dunia. Dan kemarin di ajang Olimpiade Tokyo kita dapat mengumandangkan lagu kebangsaan kita, mengibarkan bendera merah putih. Selamat saya ucapkan untuk Gracia dan Apri dan juga semua kontingen Indonesia yang berjuang di Olimpiade Tokyo. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah memberikan kami tangis haru dan bangga di tengah masa yang sulit saat ini. Meski kita melalui banyak hal penuh tantangan, kita selalu percaya Indonesia dapat melaluinya. Dan kita akan jadi bangsa pemenang dengan modal tekad yang kuat dan semangat kerja keras serta bergotong royong. Selamat Grace dan Apri. Saya bangga, saya salut. Dadah. Mereka senang banget tuh ketemu kalian tuh. Masih di Rosie Special, kado emas Gracia Apriani. Selain perbedaan usia yang terpaut sekitar 10 tahun, perbedaan karakter juga pasti jadi tantangan di awal-awal memadukan duet Gracia dan Apriani. Namun berkat
tangan dingin pelatih Eng Hian, Grace Ani menjadi pasangan paling kompak di dalam maupun di luar pertandingan. Padahal sebelumnya Grace sempat berniat untuk gantung raket. Nah, benar kan sebenarnya karena Olimpiade kan tahun lalu ya? 5 tahun lalu, 2016 ya. Ya. Nah, sebenarnya kan sebelum pandemi, Oh sorry, 2020 ya. Kira Olimpiade terakhir. ya kan sebenarnya udah pengen ini kan, karena kan ada rencana untuk Menikah. Udah menikah memang. iya, karena pandemi jadi bisa menikah dan Olimpiadenya bisa ikutan lagi kan. Iya, betul. So gini, aku mau tanya, kenapa kan Grace kan udah banyak ketemu sama pasangan lainnya kan? Iya, iya. Terakhir Nitya ya kalau nggak Iya, salah ya. Nitya, betul. Kira-kira Ani ini pasangan yang paling menyenangkan atau menyebalkan? Aduh, ini pertanyaan yang Ini menjebak ya ini ya. Iya, betul. Bikin berantem ini kayaknya kan. Setiap pemain kita punya karakter beda-beda, kita punya kelebihan dan kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Ini saya tidak menjawab saya menjawab ini dengan memang terbuka, bukan karena ada Apri di sini atau karena ada memang saya pun punya kelemahan dan kelebihan, begitu juga dengan Apri. Jadi saya rasa sebuah keberhasilan setiap pasangan itu bukan tergantung dengan dia seberapa jago, saya seberapa jago, atau dia seberapa lemah, saya seberapa lemah, tapi komunikasi dua arah antara saya dan Apri. Kayak gitu juga, begitu juga dengan pasangan-pasangan saya yang lain. Bagaimana kami di lapangan tuh emang harus ada chemistry dulu, harus Ya, ada nggak bonding. hanya di lapangan ya. Aku gini, Harus ada bonding. Grace, nih yang paling penting untuk para perempuan terutama di sini Iya, adalah betul. bagaimana sih rasanya menjadi pasangan yang tidak dalam nomor unggulan. Kita sering sekali banyak perempuan, kita bukan menjadi yang diandalkan. Ya. Bagaimana rasanya tuh? Kalau Apri pribadi ya, kalau saya pribadi itu saya menjadikan itu kekuatan ya. Saya tidak menjadikan itu suatu hal yang negatif pada akhirnya di kehidupan saya. Jadi dan saya juga nggak mikir kayak lu non unggulan Pri, lu nggak bisa berbuat apa-apa karena lu nggak unggulan. Kan dilihatnya kan bukan dari situ. Jadi memang kita harus melihat kualitas kita sendiri. Pada akhirnya kita juga bisa untuk melaju untuk ke tahap yang terus naik level terus gitu loh pada akhirnya. Gitu sih. Grace juga gitu kan, karena kan paling senior ya. Iya, betul. Di Olimpiade ini yang bisa dapat medali emas, rasanya Grace adalah yang umurnya Betul. Yang paling banyak. ya lima. lebih berhikmat lah ya. Lebih berhikmat. Lebih dewasa. Nah, that's a good one. Jadi kalau yang muda nggak berhikmat ya Mbak? Enggak, kami yang tua-tua ini kan sebenarnya agak gitu gimana ya? gitu bicara ya, umur ya Grace ya. Iya. Agak sensi kita ya. Bagus Mbak, saya selalu bilang sama junior-junior saya, seneng dong, berarti umur panjang. Saya bilang gitu, kalau lu ulang tahun atau umurnya lebih banyak, itu berarti umur panjang. Amin. Bener gak? Kita udah pernah di ada umur mereka, tapi belum tentu. Iya kan Mas, saya itu ya harus disenangi. Iya. Syukuri, Nih, aku ya. mau tanya, jujur, waktu kamu dipasangkan sama Grace, kakak Grace yang sudah malang melintang sama yang lain-lain, jujur, pertama kali kamu bicara, kamu tuh happy, bangga, atau sebenarnya, ya elah, dapet sama yang umuran tante gue. Enggak. Aku malah jadi ini tuh kayak awalnya memang aduh gila ya Kak Grace gitu, kayak minder gitu loh awalnya. Jujur ya. Terus habis dari situ saya sendiri di kamar, saya ngomong sama diri saya sendiri, Pri ini kesempatan lu gitu. Ini kesempatan lu dengan Kak Grace punya kekuatan yang udah kekuatannya bukan hanya di lapangan, jadi punya pengalaman yang banyak daripada saya. Jadi ya saya jadi ini tuh kayak wah ini nih kesempatan nih. Allah udah nunjukin nih jalannya. Jadi pada akhirnya saya akan saya nggak akan nyanyiin itu gitu karena waktu kan terus berjalan. Kalau nggak cepet ya kenapa enggak gitu. Jadi nggak apa-apa ya sama dipasangkan sama Kak Grace tuh. Gak apa-apa.
nggak apa-apa. Aku udah sering kok dicap tante-tante gitu atau ibu-ibu. Udah sering, tenang aja. Tapi saya bilang ibu-ibu strong kan masih kan. Saya bilang. Teman-temanku juga sering gitu. Mbak Rosi juga gitu ya? Kan Ibu-ibu kalau- strong ya? Kalau siapa lagi? Sorry. Grace tolong ini dikasih fluid dulu. Ibu katanya, tante-tante. Emang kenapa? Soal berpasangan yang 10 tahun lebih tua dari kamu itu does it matter? Dia bilang, pasangannya sama tante-tante gitu ya? Ya enggak lah, enggak dong. Kan kuat. Kan yang penting kan kuat. Tapi cerita dong bahwa meskipun 10 tahun dianggapnya apa? Seumuran ya? Dianggapnya seumuran. Cerita Apri itu harus ingat. Nih cerita nih. Iya kan teman-teman saya kan parah banget itu mah. Ya jadi teman-teman saya kan lagi ngumpul biasa terus ngobrol. Terus ditanya, "Ri, Kak Grace itu umur berapa sih?" gitu. Waktu itu yang masih umur Ya, 32 segitulah, lah, gitu. segitulah ya, segitulah. Oh, lagi sebut lagi, maaf. Terus habis dari situ, "Hah, segitu? Yakin lu, Pri?" katanya. "Iya, emang kenapa?" "Kok kayak tuaan lu ya?" Gitu. Wah, parah banget emang. Aduh, itu. Wah, gila ya kalian. Udah lu pada jangan jadi temen gua. Tapi nggak jadi ya. Iya memang mukanya memang pasti kan muda banget. Apri Udah gitu, banget. enak ngomong. Udah banget. Ya kesel. Udah. Parah banget Mbak Rosi, maunya kita berantem ya kayak gitu ya. Jangan gitu dong. Menguji kekompakan. Ya. Kita harus menunjukkan bahwa kalau perempuan bersatu, sebenarnya itu sesuatu kekuatan loh. Kenapa aku ingin sekali menghadirkan perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Karena ketika kesempatan itu diberikan untuk perempuan, saya percaya kita akan pasti lebih maju. Iya. Jadi hidup perempuan, perempuan pembawa emas untuk Indonesia. Kan ada soal karakter, kalian membangun sendiri. Ada soal coach gitu. Aku mau nanya, Coach Enghian tuh galak gak sih? Dia nggak galak sih, cuman dia Nyebelin. bukan. Dia tahu kapan harus serius, kapan harus nggak serius gitu. Maksudnya bercanda. Tapi keras banget. Dibilang keras juga enggak sih, karena dia selalu udah gede, udah tanggung jawab. Jadi selalu kasih pilihan-pilihan yang membuat kita pada akhirnya menjadi dewasa. Gitu. Ada foto yang sangat dramatis ya. Waktu Apri kan setelah menang, Ani tuh langsung dipeluk tuh sama Coach Enghian, ya kan? Ini aku nangis banget lihat foto ini, kita lihat sama-sama. Jadi sedih nih. Luar biasa. Tapi masih panjang ya? Ya? Kok sebanyak-banyaknya ya? Belum keluar dari ruang doping. Udah nggak mampu. Keluar dari masuk pelatnas gimana ceritanya, Coach? Nggak cuma duit 200.000 mau diapain? Luar biasa Pak. Nggak pernah kenal lelah, nggak pernah kenal capek. Program apa aja saya makan kok katanya. Luar biasa. Jangan puas, nggak boleh puas. Masih panjang. Kok jadi sedih-sedih gini sih Mbak? Itu lagi mau menang tapi diingetin 200.000 loh. Gimana sih cerita itu nih? Enggak, jadi kan memang panjang banget prosesnya ya Mbak. Terus memang masuk pelatnas itu kan sebelumnya kan saya di klub juga. Terus memang pada saat itu memang Ko Didi juga tahu ya. Maksudnya Ko Didi juga ngajakin saya ngobrol dan ya Ko Didi tahu, pelatih saya tahu dan ya itu menjadi motivasi saya sih sebenarnya. Iya. Jadi saya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya Mbak. Jadi, gitu sih. Tapi buat kamu, Coach Enghian tuh galak nggak bisa membentuk kamu seperti sekarang? Keras nggak? Menurut saya enggak ya. Ko Didi itu bisa membuat karakter kita ini, tapi dari diri kita sendiri, bukan dari
bukan dari tuntutan dari Ko Didi. Apa iki? Ko Didi hanya. Kenapa dia di sini? Katanya nggak ikut. Katanya nggak ikut kok. Loh. Password Katanya nggak itu. ikut kok. Katanya nggak ikut tadi. Password. 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 Apa passwordnya? Hah? Apa passwordnya? Apa passwordnya? Sorry apa? Tadi passwordnya apa tadi? Apa iki? Apa iki? Hadirin sekalian, kita berikan tepuk tangan pada Coach Angyan, pelatih ganda putri Grace dan Apriani. Aduh. Dan Coach Angyan sendiri adalah pasangan ganda putra peraih medali perunggu Olimpiade di Athena 2004. Coach Angyan. Tunggu. Kalau dia kemarin medali perunggu saya kasih emas deh. Jangan ngerasain. Bangganya gimana kan? Melebihin kan? Anak didiknya ngelebihin achievement dari pelatihnya. Itu luar biasa tuh Mbak Rosi. Luar biasa. Coach Angyan, terima kasih. Terima kasih. Sudah bisa membawa perempuan membawa emas untuk Indonesia. Saya balikin, Silakan, saya balikin. Coach. Ya. Siap. Nah, kan Coach Angyan kan lebih pada ganda putra ya. Ya. Nah, dipercaya, aku dari tadi mancing mereka, Coach. Galak nggak, nyebelin nggak, keras nggak. Mereka semua pada bilang, enggak, baik. Masa sih? Ada firasat kali. Ada firasat saya ada di sini. Kan? Mereka nggak tahu loh Coach Angyan mau kesini. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi janjian habis keluar dari karantina gimana? Enggak sih, memang nggak tahu kalau memang nggak tahu. Tahunya cuma berdua aja kan? Iya. Coach, Ya. dipercaya untuk melatih dua perempuan ini. Padahal Coach kan biasanya kan ganda putra kan. Ya. Berarti PBSI memandang Coach Angyan ini memiliki kemampuan untuk memahami perempuan. Luar biasa. Pak. Untuk memahami perempuan ya. Jangan kedengeran yang di rumah ya. Gimana Coach? Bagaimana bisa melatih dua perempuan ini? Ya awalnya sih nggak semudah itu ya Mbak Rosi. Awalnya juga penuh dengan pergumulan dan penuh dengan pertengkaran. Oh, Itu yang ngalamin sama saya. jadi nggak gampang? Nggak gampang. Dua perempuan ini nggak gampang? Nggak gampang. Oh. Pergumulan, itu kalau perkataan iman pergumulan tuh udah berat loh bro. Iya, memang kami gumuli memang. Memang berat. Memang. Iya. Kenapa Coach? Ya kalau perempuan itu tentunya dari penyampaian saya ke mereka aja juga saya harus menata. Konotasi nggak boleh terlalu tinggi. Supaya nggak terdengar kasar. Ya. Terlalu pelan, kelunjak. Bahasanya. Jadi gimana kita harus pas. Pernah nggak Coach mengalami Coach ngomong baik-baik tapi mereka berdua lebih ngegas? Jarang sih, tapi ya pernah, tapi jarang. Mereka sudah mengerti. Tapi memang awalnya rata-rata di awal Mbak Rosi yang kita harus menjalin komunikasi yang lebih baik. Itu supaya pengertiannya lebih baik, karena pada saat kita komunikasi kita berjalan baik, pengertian kita lebih baik, itu kebawa ke lapangan. Yang paling penting kan di lapangan. Apa yang paling susah? Siapa yang paling susah di antara mereka berdua, Coach? Awal-awal pasti Apri. Kalau bahasa Inggrisnya itu ndablek. Ini bukan gue loh dari kemarin. Iya, apa. Ada orang ketiga yang ngomong. Bahasa Inggrisnya ndablek, bener. Saya bisa ngomong apa-apa. Tapi itu berjalan nggak lama lah. Lama-lama ngerti. Karena kan terutama dari Grace ya. Dari Grace itu bimbingannya dari daily life, persiapan segala macam itu Grace yang bimbing. Terus dari gimana caranya berkomunikasi dengan saya pun Grace yang banyak bimbing. Oh, jadi dia kalau bahasa Inggrisnya paling dablek ya? Iya, betul. Pasti ada seseorang yang juga tahu bagaimana sosok Apriani dan menyatukan orang ini.
Karena kan sebelumnya kan Grace sempat berniat untuk gantung raket, tapi saya mau memperkenalkan selain Coach Eng Hian, ada juga sosok yang ikut berperan membina pasangan Grace dan Apri dari awal karir. Saya mengundang Ibu Imelda Wiguna, yeay, yang merupakan pelatih Grace dan Apri saat masih di klub VB Jaya Raya. Ibu Imelda ini jangan lupa juga juara All England 79 di 2 nomor ganda putri dan ganda campuran. Juara loh. Hai Bu Imelda. Hai. Mereka udah pikir Ibu Imelda datang loh. Bu, aku kan Grace ini kan udah mau pensiun Bu Imelda. Terus tiba-tiba Apri muncul. Grace tuh katanya bangkit lagi. Ibu sempat mengatakan kondisi seperti ini, sudah jalan Tuhan buat Gracie. Ya. Apa yang Ibu lihat? Ya pertama-tama sih memang tidak mudah ya untuk pengalaman sebagai atlet ganda ya, tidak mudah untuk menyatukan hati. Apalagi berbeda usia cukup panjang, sekitar 10-11 tahun antara Apri dengan Grace. Tapi saya sendiri juga berpengalaman yang terakhir partner dengan Rosiana Tendian itu jauh juga ya Bu ya? 17 tahun saya pikir. Iya, Ibu sama Vera Fadli Fajri, lebih jauh lagi. Tendean. Ibu mau berpasangan dengan Rosiana Silolahi. Bisa juga. Ibu berpasangan dengan Rosiana Silolahi dilatih oleh Coach Eng Hian, bagaimana Bu? Bisa jadi itu. Nah, saya bersyukur sekali ya karena memang pengalaman juga bisa interaksi komunikasi dengan baik dengan pelatihnya, dengan Eng Hian. Jadi seperti tadi si Eng Hian udah kasih tahu kan dablek kan, Apriani itu dablek gitu memang. Iya. Bu Imelda, aku pernah dengar cerita coach ini minta bantuan Ibu untuk menengahi Grace dan Apri. Sampai-sampai Ibu pernah bilang gini ke Coach Eng Hian, jewer aja si Apri itu kalau nggak mau nurut. Bener nggak Bu? Oh ternyata diem-diem ya, gitu ya. Jadi tanpa pengetahuan Apri pada saat awal-awal itu saya dengan Eng Hian dengan Grace itu diskusi gitu loh. Jadi maksudnya karena emang ya itu ndablek itu si Apri ini. Jadi Bu, gimana sih ndableknya dia Bu? emang bandel sih, memang bandel anaknya ini. tapi kan dia kita semua tahu bahwa dia punya keistimewaan yang jarang banget ada dimiliki oleh seorang atlet yang junior, boleh dibilang junior. Jadi kita berembuk sih, Eng Hian sebetulnya juga sudah Ci kalau bohwat ya Bu ya? Bohwat. Jadi kalau terus-terusan Apri begini, sepertinya ya akan ada sanksi gitu. Ya tapi sabar aja. Yang penting kalau nakal dijewer aja, saya bilang begitu kan. Kemudian Grace juga ngobrol juga gimana gitu si Apri ini ya. Tapi ya saya berterima kasih banyak. Kesuksesan ini tentu tidak terlepas dari peranan Eng Hian. Yeay. Kasih Cim. Dan juga Grace-nya juga begitu ya. Jadi kalau pasangan yang beda usia banyak itu tuh memang tergantung dari yang seniornya. Bagaimana seniornya itu bisa membawa juniornya itu ya dengan baik. Ya. Karena biasanya kalau senior yang lebih bagus mainnya dan berpasangan dengan junior itu suka gampang marah tuh. Jadi kalau salah pasti ngomongnya suka kasar, goblok gitu ya kan. Otaknya di mana kan begitu ya kan. Di sini nih, didengkul ya gitu ya. Terus. Keluarin aja Ci. Udah enggak, saya tahan enggak. Pernah enggak?
Enggak. Enggak, oh, bener. Nadanya aja kalau Nada kalau udah tinggi. Enggak ke sini. Ke sini. Oh, Jadi jalan. Tahan kok enggak tahan gitu. spesial banget nih. Aduh, spesial banget dari Gimana coach? Gimana? Gue udah enggak tahan, saya kok enggak tahan. gitu ya. Ternyata kakak selama ini gitu. Buat ngurusin anak satu. Saya anak dablek ini aduh. Iya, iya. Terus Ci. Ya kalau mau bilang ampun sih ampun-ampunan memang. Aduh, terusin Ci. Aduh, Jadi Bu Imelda mereka tuh kelihatan kompak, kelihatan ini di belakang lapangan ada Bu Imelda, ada Coach Enghyun. Udah sebenarnya udah ampun-ampun ya Bu ya. Saya tuh sebetulnya melihat permainan mereka di Olimpiade kali ini tuh saya terkejut banget. Iya. Karena saya melihat Apriani permainannya, tekniknya, juga fisiknya, dan kemudian mentalnya itu berkembang pesat gitu. Ya. Bukan naik satu level, tapi menurut saya ya ada peningkatan 2 level. Jadi pasti kembali lagi ini pasti ada peranan dari Engyan dengan Grace sebagai partner. Yes. Gitu. Iya. Jadi saya lihat dari awal main, terutama mentalnya ya, dari awal main itu wajahnya Apri dengan Grace itu menunjukkan apa ya, semangat tapi tetap tenang gitu. Jujur saja. Jangan-jangan Bu Imelda itu karena ibu WhatsApp sebelumnya. Ayo Bu. Ayo ngaku. Ya sih, jadi kita kalau klub itu sudah kirimkan atlet ke pelatnas, seolah-olah ya sudah kita tuh lepas mereka itu ke tangan pelatih yang ada di pelatnas. Paling juga kalau ada curhat atau ngobrol gitu, paling kita bisa kasih nasihat-nasihat aja. Dan di dalam pertandingan ini sih memang pada saat Kevin dengan Gideon kalah, jujur saja ya, saya agak down gitu. Ya, aduh, bagaimana ya? Karena memang ada Hendra dengan Aksan ya, dan Hendra Aksan sebetulnya sampai dengan semifinal itu wajahnya juga wajah optimis gitu. Jadi sebetulnya cuman kan nggak diunggulkan, maksudnya untuk meraih medali emas itu jauh dari impian sih sebetulnya. Iya. Bu Imelda, nggak pernah mimpi gitu kan. Saya tuh Kenapa? Bu Imelda, saya tuh kenapa merasa sangat senang, bahagia dan bangga sekali bisa menghadirkan 2 perempuan dalam panggung ini. Mereka punya pengalaman sendiri-sendiri. Gracia yang malang melintang, pernah didiskualifikasi di Olimpiade sebelumnya, umurnya juga sudah tidak muda lagi. Seperti aku. Dapat pasangan yang apa tadi? Apa? Pasangan yang apa yang muda ini tadi? Apa? Dablek. Pinter. Kalau saya harus ngomong dia pinter. Iya. Sekarang dirubah sekarang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Hanya Bu Imelda, kenapa saya begitu bangga bisa menghadirkan 2 perempuan ini yang selalu disebut tidak diunggulkan, bukan nomor unggulan. Tahun ini hadiah kemerdekaan Republik Indonesia adalah para perempuan yang selama ini mungkin tidak dapat kesempatan yang sama. Luar biasa. Tidak dianggap sama dengan yang lain. Tahun ini, tahun perempuan, pembawa emas untuk Indonesia. Yeay, Bu. Bu Imelda, thank you so much. Love you, Bu. Bye, Bu. Thank you. Coach Enghyun, terima kasih banyak. Sabar-sabar ya. Aman. Terima kasih Bu Imelda, terima kasih Coach Enghyun. Usai kemenangan di Olimpiade, joget TikTok selebrasi mereka jadi perbincangan publik. Saya kembali dengan mereka, goyang TikTok. Start lagi. Mewakili seluruh direksi, komisaris, dan pekerja Pertamina Group, saya mengucapkan selamat kepada Gracia dan Apriani, 2 Srikandi Indonesia yang telah mengukir sejarah sebagai tim ganda putri bulu tangkis Indonesia pertama yang meraih emas Olimpiade. Sekaligus,
satu-satunya medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020. Betul-betul menjadi kado hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat membahagiakan dan sangat membanggakan. Terima kasih atas energi luar biasa yang telah diberikan untuk mengharumkan nama Indonesia. Hal ini menjadi inspirasi dan semangat bagi masyarakat Indonesia dalam memberikan energi terbaik kita untuk Merah Putih. Bersama Pertamina, Energizing Indonesia, Energizing You. Halo. Kado emas Gracia Apriani. Itulah tema Rosi spesial malam ini. Banjir komentar netizen usai kemenangan Grace dan Ani memenuhi atau menjadi kemenangan buat kita semua. Kemenangan Grace dan Ani itu penuh sekali komennya di jagat media, sosial media. Seperti apa keviralan mereka berdua ini. Saya akan langsung menunjuk atau bergabung bersama rekan saya. Kami pernah sama-sama di ruang redaksi yang sama. Silakan Jeremy Tati. Oh ini. Ya, baik, terima kasih rekan Rosiana Silalahi. Salam jumpa pemirsa, kembali lagi bersama saya Jeremy Teti dalam program Liputan 5 edisi Bultangkis. Hari ini saya akan membawakan berita viral yang berisi tentang fakta-fakta mengenai Gracia Poli dan Apriani Rahayu di Olimpiade. Berita pertama datang dari Gracia Poli. Kisah cintanya bersama sang suami dikenal sebagai pasangan yang sering banget LDR-an. Belum nikah LDR-an, udah nikah LDR-an juga. Tapi ya LDR-an tak menyurutkan romantisan mereka. Terbukti dari video call pasangan ini yang beredar di medsos pas Olimpiade kemarin. Iya, banyak netizen yang iri dengan kebucinan mereka. Tentunya saya juga. Ya, kita lihat dong video-video mereka. Gimana kita video TikTokan dulu? Iya. Kalau kayak gini, aduh, bukan hanya netizen ya. Saya juga bukan iri lagi, sirik. Udah cucok, cakep, koko cakep, tajir, melintir, pengusaha berlian lagi. Pintar sekali deh carinya ya. Kita lanjut ke berita berikutnya. Datang dari deretan selebriti Indonesia yang ikut meramaikan momen final Olimpiade Gracia dan Apriani. Itu Raisya histeris lihatnya. Itu Gracia dan Apriani membuat itu sampai menangis meleleh. Siapa lagi artis berikutnya? Nagita, aduh ibu hamil ini juga ya. Nagita. Ini Joshua Suherman sampai nangis. Air matanya gede-gede lagi. Gracia dan sang diva Agnes Mo. Kalian berdua teman dekat ya? Kayaknya rangkul-rangkulannya tuh kayaknya teman dekat banget. Sama saya juga bangga. Aduh meleleh gue.
Artis-artis hanya bisa nonton di TV ya. Kalau saya bisa bertemu langsung dengan dua wanita penyumbang emas buat Indonesia Raya. Berita viral yang ketiga datang dari jajaran politisi yang turut serta meramaikan media sosial dengan poster ucapan selamat mereka untuk Gracia Poli dan Apriani. Ayo kita lihat bersama siapa saja politisi ini. Politisi. Nah, wow, fotonya mau bersaing dengan Mbak ini peraih medali. Lah ini siapa? Politisi mana? Aduh. Iya. Aduh, nih Gracia. Aduh, ini posternya kayaknya gedean dari ini politisinya daripada fotonya ini Gracia dan Apriani. Pak Surya dari berita keempat. Kalau dilihat berita-berita berikut ini tanpa kita sadari, believe it or not, skor kemenangan Gracia dan Apriani sungguh cocok dengan usia kemerdekaan Indonesia tahun ini. Menurut pakar cocokologi, jika skor terakhir pertandingan Gracia dan Ani dijumlahkan yaitu set pertama 21-19 dan 21-15. Hasilnya pasti 76. Nah, angka ini sama dengan usia kemerdekaan Indonesia kita sekarang ini yaitu 76 tahun. Kok bisa pas ya? Wow, betul. Kayaknya ada apa nih antara ini kayaknya kan konspirasi untuk mendapatkan angka cantik. Angka cantik ini ingat jangan dipasang nomor, ini bukan nomor untuk gitu-gituan ya. Ini angka cantik aja kebetulan dipersembahkan oleh Apriani dan Gracia. Dan berita terakhir di Liputan 5 ada edisi bulu tangkis. Kali ini datang dari momen kemenangan Gracia dan Apriani. Bukan cuma medali emas dari mereka yang bikin semangat masyarakat Indonesia bangkit. Tapi jogetan selebrasi Grace dan Apriani ini di akhir pertandingan yang bikin viral dan banyak diikuti oleh netizen-netizen seluruh Indonesia. Anda mau lihat bagaimana jogetannya kedua Sri Kandi bulu tangkis ini? Kita saksikan bersama. What you know about rolling down in the deep blue rain goes numb, you can call that mental freeze. When those people talk too much, put their hand in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental. Ya, demikian Liputan 5 edisi malam ini. Saya Jeremy Teting, salam bulu tangkis. Dan kita kembali ke rekan Rosiana Silalai. Kayaknya kita mesti tiktokan dulu kali ya. Kita goyang dulu. Aku mau kasih rahasia. Apa itu? Tadi waktu aku bilang, Jeremy Teti. Grace gini, Kak, itu Jeremy Teti. Kan dia terkenal sekali. Cuma masalahnya beda generasi. Waktu lu siaran dia mungkin masih SMP. Ya, aku tugasnya aja di PBSI zaman Susi Susanti. Bayangin aja mereka belum lahir. Tolong jangan berlomba tua kita malam hari ini. Itu paling muda di sini. Oke. Nah, apa pendapat kalian tentang berita viral tadi? Gak nyangka ya bisa seviral ini ya. Maksudnya viral yang TikTok itu karena memang sebelumnya itu kan kita mau berangkat, kita tuh udah ngobrol aja gitu pas lagi di jalan supaya rileks juga kan. Itu kita mau jalan final ya Kak ya? Iya. Ya kan kita mau jalan arah ke bus. Terus kayak sebelum-sebelumnya yang ceritain. Sebelumnya. Enggak, jadi biar cair nih icebreaker gitu. Si Apri selalu kayak TikTok. Kak, buat bercandaan aja nih ya sebelum tidur dikirimin lah. Itu tiap kali ya kira-kira sampai semifinal lah. Akhirnya ya, aku gini pas udah final, malam final aku gantian. Pri, nih buat iseng-iseng aja ya. Nih besok joget gini nih Pri nih. Terus kata dia buat iseng gitu, tapi kan kita mau fokus pertandingan gitu. Ya biar relax aja gitu. Iya. Terus pas di jalan ya udah, Pri
kita joget TikTok yang itu aja loh yang kita pernah buat gitu. Yang mana Kak Ade yang ini. Ya udah itu gayanya gitu. Iya, habis kan kayak mau Iya. jalan main ke final tuh kan kayak tegang gitu. Jadi lagi jalan kita coba untuk relax gitu. Untuk relax ya. Tapi kalian berdua kaget nggak sih? Kita lihat buka handphone isinya Apriani dan Gracia. Nonton TV semuanya sama. Ini semua berita tentang kalian berdua doang. Bentar lagi loh kalian berdua jadi bintang iklan sosis dong. Udah siap belum? Kalau iklan es krimnya aku udah lihat. Aduh. Lucu banget. Jadi udah siap-siap ya jadi bintang iklan ya. Wow. Gimana kalau kita joget aja? Sebelum itu kita ini, karena kan mereka joget viralnya kan viral apa heboh banget. Nah, Kompas.tv dan para puan itu membuat lomba siapa yang bisa joget TikTok ala kalian, ala Grace dan Ani. Nah, ada 4 yang sudah terpilih. Nanti Grace sama Ani yang pilih ya, siapa yang terpilih sebagai pemenang. Nanti dapat jersinya. Wow. Oh, Grace dan Ani. Kita lihat. Tanda tangan ya. Tanda tangan itu dong. penting. 4 video terpilih yang sudah dipilih oleh para puan dan Kompas.tv. Ini dia. Jadi terkenal nih. Ini lagunya Apri padahal nih. What you Ini know dari about rolling down Fitri. when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like Wow. I'm astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling? Oke, next. What you know about rolling down in the deep when your Ini brain goes dari numb, you can call that Rini mental freeze. When Ratnawati. these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel Purwokerto. like I'm astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling Emang down? ini ya Kak, niat ya Kak ya? Niat banget ya. Nah, Next. satu lagi. Finalis ketiga. Lutu, anak-anak lutu banget. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? Christian Ningrum dari Depok. Dari Depok. Put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down? Nah, terakhir, Yang terakhir finalis dari terakhir mana nih? dari Lulu Rizky. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? You can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down? Wah, ada 4 finalis. Ani, Grace. Ini nanti ada 2 ya. Kaos. Nih. Dari Grace dan Ani yang akan ditandatangani oleh mereka berdua. Siapa di antara 4 tadi 2 yang menurut kalian paling juara joget TikToknya? Yang dari mana? Satu video ya? Satu video, satu dari Ani, satu dari Grace. Yang 2 ya? Iya. Yang 2. Yang 2. Yang Grace pilih siapa? Yang Video Yang yang kedua. yang suami istri ya. Yang suami istri. Gak usah lu pilih sendiri, dia pilih sendiri. Oke. Kenapa lu Oh, mesti ini nanya berarti 2. Oke, dulu sorry. sih? Oke, Dia maaf. juga Maaf. ditinggal sama Ya, dia oke, waktu tanding kemarin. Dia ganti reket. Oke. Iya, itu dia bilang tadi Apa? 2 yang tadi kita sebelum pilih ya. Yang Iya. pokoknya yang kedua ya, video kedua tadi. Kamu pilih yang kedua, yaitu Video kedua, Fitriatus, iya. bukan. Oh, Rini Ratnawati. Iya, video kedua. Ya. Ya. Dagang. Sebelumnya udah lihat. Iya. Hmm. Mana? Nah, itu buat Rini Ratnawati. Ani pilih yang mana? Yang ke 4. Keempat. terakhir. Yang terakhir berarti. Yang terakhir. Yang terakhir, Lulu Rizky dari Jakarta Timur. Oke, kamu tanda tangan sambil kita panggil mereka supaya mereka bisa tahu mereka menang ya. Tanda tanganin, sayang. Oke. Ini tanda tanganin. Sini saya pegangnya. Bantuin Kakak J. Tolong dipanggilin Master Control. Jadi ada 2 ya. Ada Lulu Rizky dari Jakarta Timur mendapat jersey dari Ani dan juga tadi dari Rini langsung loh Ratnawati dari Purwokerto. Nih satu lagi. Kasih lihat dong di tanda tangan tuh. Jadi sah
Sah ya. Nah, ini sudah 2 yang ditandatangani. Sip. Pilih yang mana, yang kiri apa yang kanan? Udah ada Rini dari Purwokerto dan Lulu yang terpilih sebagai pemenang. Halo Rini dari Purwokerto. Ada nggak? Bisa muncul nggak? Dia pasti ada di sekitaran sini nih. Halo. Halo Rini Purwokerto. Udah tuh. Halo Kak. Mana ya? Mana ya? Visualnya Halo, belum Kak. muncul nih. Halo. Halo. Coba lambaikan tangan, lambaikan Halo. tangan. Oh itu dia tuh. Nah. Ah, ini Mbak Rini. Halo Kak. Iya. Halo. Iya kabarnya Mbak Rini. Dari Purwokerto. Dari Purwokerto. Oh iya, monggo. Ini dapat jersey dari Gracia langsung nih, udah ditandatangani nih, cakep kan? Cakep banget. Makasih ya Kak. Mau ngomong apa buat Gracia? Selalu. Sukses selalu. Makasih juga buat Puan. Rita Puan. Para Oke, Puan. untuk hadiah buat Rini sama Lulu, kamu di situ aku fotoin biar nanti dikirim sama mereka. Mereka ada bukti. Tuh. Pegang. Biar ini tanda mata yang luar biasa aku fotoin, sayang. Tuh, yuk. Oke. Jadi aku sebelah mana nih? Kamu situ. Kamu nanti gantian. Jadi kan berdua aja. Berdua aja. Yuk. Yeay, dapat ya jersinya ya. 1, 2, 3. Yes. Oke. Ya. Akan dikirim ya segera jersey, kaos Segera dikirim. dari Grace dan Apriani, perempuan pembawa emas untuk Indonesia, ditandatangani langsung oleh mereka. Ya, thank you, makasih Mbak Rini dan Mbak Lulu. Semoga kaosnya menjadi kaos yang barokah dan menjadi berkat untuk kalian semua. Oke, Rosis, kalau sudah dapat jersey, kalau gimana kalau kita TikTokan? Gue paling gak tahan kalau dia doi gayanya. Iya. Aduh, Ros ini teman joget gue dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Udah deh kalau di Bali kita udah juara. Enggak, itu kan masa lalu ya. Gimana? Musik? Mereka berdua dong. Yuk. Oh, mereka berdua. Iya dong. Temenin dong Mbak, temenin dong Mbak. Kita kasih challenge lah buat Mbak Rosi ya kan? Ya, ayolah. Ayo dong. Ayo dong. You guys dulu. Ayo dong. Ayo, berdua di depan. Ayo. Sama Rosi di belakang. Keluarga siapa? Ayo mari. Mari. Kalian depan dong. Di depan. Kita di sini. Di depan. Oke. Kita di sini ya. Kalian yang pengarah gayanya. Apri. Enggak, kita bareng kita semua. Kita Apri. Enggak, kita di sini. Kita di sini berdua. Enggak, kita di sini berdua. Oh ya, Apri dulu. Apri yang tahu. Enggak, kakak di sini. Nah, kan. Oke, di sini. Ya, oke. What you know about rolling down in the deep blue? Brain goes numb, you can call that mental freeze. When the people talk too much, put the shit in slow motion, yeah. Kok pada nggak joget sih? Joget. Jadi aku doang yang joget ini. Oke, kami kembali saat lagi. Luas loh Ani loh. Luas gimana? Luas ya. Luas Ani. Bener, lu tuh ya gaya lu aja. Dadah. Senang deh. Bisa berhasil dalam pertandingan pasti karena selalu ada support yang besar dari banyak pihak, terutama dari keluarga. Tapi pertemuan dengan keluarga bukan hal yang mudah. Usai bertanding, Grace dan Ani harus menjalani karantina di Jakarta sebagai bagian dari protokol kesehatan bagi mereka yang baru kembali dari luar negeri. Dan ini berlaku buat semua, bahkan buat mereka yang membawa medali emas untuk Indonesia.
Nah, untuk Grace dan Ani, waktu menang itu kan semua selebrasinya nggak cuman Grace dan Ani aja yang selebrasi. Yang juga sangat membuat semangat itu yang di rumahnya Ani tuh. Oh Di iya, itu Konawe. baru. Kita lihat lagi ya. Oh, boleh. Oke. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ada. Wow, Ani udah pernah lihat itu nih? Belum sih, belum. Saya sewaktu aku lagi main itu belum ada lihat itu sih. Setelah main tuh itu juga lihat di di Instagram. Ada yang ngetik dan ya udah lihat itu. Seru banget loh itu. Seru banget, gila, nggak nyangka loh bisa seramai itu di rumah. Itu kayaknya kamu jadi kebanggaan untuk Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman yang saya dengar waktu itu kan diwawancara Kompas TV juga tuh nih, Bapak alih-alih untuk nonton bareng, Opande ya panggilnya. Iya, Opande. Pandai. Opande tuh malah memilih untuk doa sendirian di kamar. Iya. Ya memang sih sebelum. Jadi kan kita kan berangkat naik bus disiapin. Terus habis dari situ setiap saya mau berangkat sebelum bus jalan atau di sedang perjalanan saya telepon papa saya memang. Saya telepon Opande itu supaya ayo Pak kita doa bareng-bareng. Kayak gitu sih. Wow. Ya. Ya. Kapan terakhir ngobrol sama Papa? Sama Opande? Terakhir ngobrol itu pas kapan ya? 3 hari yang lalu apa 4 hari yang lalu gitu. Oh, baru dong. Iya, soalnya kan juga memang. Iya 3 hari lalu, oke. Udah vaksin loh Opande? Iya, tapi katanya kemarin Opande itu nggak vaksin soalnya kan ada gula juga kan. Jadi kayak takut, papanya itu takut. Udah vaksin, makanya kita pengen supaya kamu tahu kabar Opande, baru vaksin nih. Oh, baru vaksin. Oh, kita iya. tanya ya gimana ya. Iya. Kita telepon coba Master Control sambungin deh. Coba kayaknya udah bisa deh. Oh. Alhamdulillah. Udah tersambung, tolong dikasih tahu kalau udah tersambung. Oke. Coba Opande sudah ada. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pande. Ini Ani, silakan nih. Assalamualaikum, Pak. Iya. Pande di mana ini? Lagi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Iya, lagi bikin apa? Lagi nonton. Oh iya, sudah vaksin kah? Udah. Oh, kapan? Kenapa tidak kabari? Ya, malu jauh dari Kendari. Oh iya, kan bisa telepon. Iya, Tapi aman Ji, aman. Lagi aman. Oh iya, syukur Mi. Tidak ini Ji, tidak sakit Ji toh? Alhamdulillah sehat. Oh iya, syukur Mi. Alhamdulillah. Iya. Ya, syukurlah. Iya. Iya. Nih, kangen nggak sama Opande? Kangen pasti. Kangen banget. Kapan ya bisa ketemu Opande ya? Paling ya setelah di sini urusan semua selesai kali ya. Terus pasti pulang ke rumah sih. Karena kan sebagai juara harus karantina 8 hari, belum bisa ketemu ya. Iya. Ya udahlah, ketemu sekarang aja. Hah? Udah di sini. Hah? Bapak di sini? Iya, ini kado ulang tahun kamu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamu sudah.
Terima kasih. Opande dan anak bungsunya. Iya. Apriani. Aduh. Jadi nih, tahu kan kenapa aku panggil kamu Ani? Enggak. Yang lain panggil Apri. Halo. Apa? Oh. Opande, apa yang dibawa Opande? Ini raket. Awalnya dia latihan bulu tangkis. Di sini. Aduh. Situ. Sini. Susah ya. Ini awalnya ini nih. Dia itu kalau mau main sebelum ini udah ambil memang ini raketnya. Masih kecil ini. Dia udah pegang. Opa, Amande, tolong temani Ani mau main. Masih kecil ini, siap gini. Kalau Mas ya. Masih kecil sekali. Paksa dibikinkan yang agak kecil sesuai bodinya. Ada raketnya mamanya, tapi belum bisa karena banyak pasir. Sedikit pukul karena putus. Baru raket kesayangannya mamanya. Ya. Nah itu. Jadi kalau main dengan mamanya itu dipakai sama-sama raket Tapi kalau teman-temannya main dengan anak kecil ini yang dipakai. Pokoknya jadi tuh. Iya. Dengan bulu, bukan bulu begini. Yang dari bulu ayam juga, tapi aninya gabah-gabah di sini baru. Dia senang sekali loh Opande. Gimana kamu bisa ketemu Papa Opande? Senang banget. Makasih. Terima kasih untuk Kompas TV yang udah datengin Papa saya. Ada seseorang yang memberikan kejutan kado itu untuk kamu. Nanti aku bocorin. Oh siapa ya? Ya ada deh. Aduh, makasih loh. Silakan Opande duduk Pak Opande. Iya. Pak Amiruddin Pora, ayah dari Apriani. Aduh. Aduh. Gemeteran ya. Dia pernah nangis nggak? Oh sering dia. Tapi biasanya dia kuat sekali. Opande, dia sedang sekali karena lama banget pasti akan nggak ketemu kan. Sebenarnya jadi nih mau cerita bahwa Opande kan belum bisa divaksin, tapi akhirnya bisa divaksin. Sehingga benar-benar udah rezeki kamu bisa ketemu lebih cepat untuk Opande. Ya. Ketemu Opande karena satu bisa vaksin dan kemudian bisa PCR dan kemudian bisa ketemu anak. Alhamdulillah. Lancar. Lancar ya? Ya lancar. Senang ketemu anak bungsunya Opande? Iya, memang niat harus ketemu. Tapi itu yang kendalanya itu vaksin. Tapi kan udah kan? Sekarang sudah. Dan hebat loh Opande loh. Nggak ada gejala. Ya? Aman Panda lagi ada gejala? Nggak ada. Aman pokoknya sudah. Lancar saja. Opande, iya. Bener nggak waktu kecilnya Ani ini kayak apa Opande? Dia itu kan fisiknya dia sepertinya laki-laki. Dan memang dia rumit. Pokoknya harus mau main bola siapkan sepatu bola mamanya almarhum. Mau takro dibelikan takro dia itu. Terakhir ya bulu tangkis dan dia senang. Opande yang pilihkan kan sebenarnya. Oh my god. Aduh gila ya. Kamu imut loh. Manis gitu. Dia kan mau bola loh Opande. Iya. Terus apa lagi? Takraw. Kenapa Opande pilihnya? Dan dia taekwondo.
Kan kakak-kakaknya pemain taekwondo. Mm-mm. 3 kakaknya itu laki-laki semua. Jadi Kenapa Opande dia pilihnya ikut-ikut. harus bulu tangkis? Saya pikir kalau bulu tangkis karena fisik begitu seperti laki-laki, saya pilihkan itu. Biar saya juga menarik untuk mengantar dia bagaimana. Kalau tidak main bulu tangkis, tidak mungkin saya harus ada kegiatan di luar dari kegiatan saya sehari-hari. Jadi dia termasuk sengaja dia mau carikan saya supaya saya istirahat. Banyak yang mencibir waktu itu Opande, Iya. bahwa seorang Ani ini nggak mungkin. Ibu banyak. Jadi Banyak. Jadi Opande ini tuh jadi banyaknya cibiran, Mbak. Jadi banyaknya omongan yang itu Apri itu nggak akan bisa jadi pemain dunia atau apalah, nggak akan, karena dengan postur saya yang pendek gitu. Jadi memang banyak banget yang ngomong kayak gitu, tapi dengan ketulusan Opande, semangatnya Opande ini jadi kayak nggak pernah patah gitu loh, Mbak. Sama sekali nggak pernah ngerasain sakit gitu-gitu tuh nggak pernah. Gitu. Jadi terus aja. Ya, kepercayaan seorang ayah dan ibu almarhumah pada anaknya bahwa dia punya talenta ya sebenarnya Iya. Pak. Opande kan cerita ya, sebenarnya kalau Ani ini mau kemana-mana harus ditemenin ya. Harus ditemani. Ditemenin karena lemah atau ditemenin karena apa Opande? Dia kalau bahasa di sini itu Apa rumit. Apa itu? Pokoknya nakal dia. Oh apa? Nakal. Oh. Seperti Berarti laki-laki. bener ya, emang dari Tidak ada orang dia berarti. takuti itu. Nakal berarti gara-gara maksudnya nggak ada yang ditakutin. Sumpah. Aduh. Berani dia. Jadi dia ditemenin bukan karena takut dia dibully sama orang lain, karena dia rese. Resek. Resek. Jadi Opande tuh nemenin dia supaya dia tuh nggak berantem. Iya. Oh jagoan dia ya. Jagoan. Makanya itu saya berusaha sekuat tenaga. Bagaimana bisa dia memperoleh juga raket yang bagus-bagus. Gitu. Iya. Saya usahakan sesuai kemampuan saya tetap usahakan. Nah, dan alhamdulillah baru di kelas 4 itu sudah ikut Porda di tahun membanggakan 2007. prestasinya. Iya. Ani. Masih kecil sekali, lebih tinggi itu tas raketnya. Jadi tas raket itu daripada orangnya. lebih apa ya? Jadi badan saya itu ketutup gitu loh, Mbak. Ketutup. Itu masih kecil kan. Jadi saya bawa tas raket. Jadi tas raketnya itu yang nutupin badan saya. Gitu. Gitu waktu masih kecil. Senang. Jadi di panggung ini Ani dan Opande bisa melepas kerinduan. Tidak perlu menunggu waktu. Saya juga nggak nyangka tiba-tiba datang terus saya dengan gimana ya? Jadi dengan haru gitu loh. Jadi beliau ini memang kan almarhum mama saya kan sudah tidak ada. Jadi beliau yang semuanya di cover gitu loh. Ya itu sih. Ya. Senang ya? Senang banget. Iya. Senang bisa melihat karena Opande juga rindu sekali dengan anak bungsunya. Ani juga ingin sekali ketemu dengan Opande. Tentu ada kerinduan juga ya sama Grace. Karena jadi atlet itu nggak gampang ya. Iya, Mbak. Iya, Bu. Karena kayak jadi juara, apalagi di masa pandemi ini yang harus kita bisa selebrasi, kita malah di karantina, ya kan? Kalau kayak Grace misalnya, Grace kan sendiri baru ulang tahun kemarin, tapi nggak baru menikah tahun lalu, tapi gimana sih rasanya tuh keluar, juggling ya? Aku inget tuh waktu itu tahun lalu Susi Susanti tuh ngucapin selamat ulang tahun. Iya. Apa kata Susi Susanti? Dia bilang boleh nikah asal jangan punya anak tuh. Itu dari 4 tahun lalu udah dibebanin kayak gitu. Apa Pak? Audionya kayaknya agak ini, sorry. Diperbaiki deh agak. Diperbaiki. Jadi waktu itu kan aku inget tuh. Gak apa-apa, aku sambil tanya aja, biar aja diperbaiki aja audionya. Jadi kan waktu itu kan Susi Susanti kan, terus kami bilang dapat kado dari seorang legend gitu. Terus tapi pesannya legend tuh, iya, jadi dia kasih ingat saya katanya,
nggak apa-apa Grace, kamu boleh nikah, saya izinin. Tapi kamu nggak boleh punya anak dulu, katanya gitu. Dibenerin aja, Mas. Terus? Dari depan aja, dari depan. Udah sayang. Udah, tes. Udah sayang. Kaget. Ih. Wow. Hebat loh dia loh. Dia tahu dari baunya aja padahal pakai top. Felix Jimin, suami dari Gracia Poli I. Maksudnya nggak tahu. Ini benar suaminya? Iya benar, kirain beneran kameramen. Bener. Oke, Felix, hai. Boleh duduk sini, Felix. Hebat loh, tapi udah pakai topi, pakai masker, bisa tahu dari aromanya atau dari mananya, Grace? Tahu. dari ininya, maksudnya dari mukanya. Matanya. Ya. Ini kali pertama juga ketemu? Iya, hari ini. Yeay. Felix baru kali ini bertemu istrinya ya? Iya, baru hari ini kita bertemu. Hari kita bertemu. Boleh loh peluk istrinya loh. Oh. Boleh loh. Ya. Felix terima kasih ya. Sama-sama. Selama ini kan dari video call ya? Iya, dari video call. Gitu. Jadi aku tuh ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa, Pandey, Felix. Karena di panggung ini tidak saja ini hari pertama sang juara Olimpiade perempuan-perempuan pembawa emas untuk Indonesia bisa keluar. Dan di panggung ini pertama kali bertemu dengan Opande, ayah dari Apriani, dan juga sang suami dari Gracia Poli I, Felix. Dan di panggung ini juga kita ingin merayakan yang ulang tahun di bulan Agustus. Yaitu seseorang yang ulang tahun pada tanggal 11 Agustus dan 2 Agustus lalu. Ini ada kejutan apa lagi ya? Takut. Seseorang yang ingin menyampaikan kue ulang tahunnya adalah seseorang yang sangat spesial. Oh, halo Pak. Halo Pak. Ini buat Bapak Andi juga. Bapak Andi juga. Sama-sama. Selamat ulang tahun teman-teman. Oke. Sini. Iya. Ini dulu dong. Ya, apa? Iya. Terima kasih Ketua Umum PBSI, Pak Agung. Terima kasih. Iya. Happy birthday Gracia. Selamat Agustus 2021. Dan Pak Opande. Ayo Pak Opande. Ayo. Nah itu udah Pak. Ternyata gaya TikToknya dari Pak Opande. Ambil mundur ya, Pak Opande. Bentar ya. Coba. Iya. Udah Pak. Udah, ingat umur Pak. Kami kembali sesaat lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kami, keluarga besar BNI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh atlet dan ofisial yang telah berjuang sekuat tenaga membawa nama Indonesia dalam kompetisi paling akbar di dunia, Olimpiade Tokyo 2020. Kami sampaikan terima kasih juga atas pencapaian luar biasa dari para peraih medali. 1 emas, 1 perak, dan 3 medali perunggu. Terima kasih kepada Bapak Menteri BUMN dan Bapak Ketua Umum PBSI atas kesempatan yang diberikan kepada BNI untuk menjadi partner dalam pengembangan bulu tangkis di Indonesia. Kami sungguh bangga atas prestasi ini. Perjuangan dan medali Olimpiade ini ibarat suntikan energi yang menguatkan bangsa ini untuk terus berprestasi.
BNI siap mendukung pengembangan ekosistem bulu tangkis Indonesia yang sangat penting dan sangat vital. Kami dari BUMN siap untuk mendukung atlet-atlet bulu tangkis Indonesia bisa mendulang prestasi yang lebih tinggi lagi sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Anda masih di program Rosie Spesial Kado Emas Gracia Apriani. Malam ini menjadi spesial karena setelah pulang dari tanah air di panggung ini, pertama kalinya Apriani bisa bertemu dengan sang ayah. Dan Gracia bisa juga bertemu dengan sang suami. Juga sudah bersama saya Ketua Umum PBSI Bapak Agung Firman Sampurna. Pak Agung, terima kasih. Jadi buka rahasia sedikit. Jadi kenapa Opande bisa datang? Kompas TV ingin mendatangkan Opande, tapi belum bisa divaksin. Tapi ada bisa divaksin dan singkat cerita kedatangan Opande adalah kado kejutan dari Ketua Umum PBSI. Makasih Pak. Makasih. Pak Agung Firman, bisa cerita nggak ketika sebenarnya detik-detik terakhir antara sebenarnya kita bisa dapat emas atau enggak gitu. Lalu kemudian ada perempuan dan sejarah setelah menanti sekian lama Olimpiade bulu tangkis ada di Olimpiade, nggak pernah ada cerita Indonesia menang ganda perempuan. Tapi tahun ini ganda perempuan yang menang dan mereka dianggap bukan di nomor unggulan. Ya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit sebenarnya. Semenjak awal ketika kita melakukan mapping di awal-awal tahun 2021, karena saya terpilih November 2020, memang kita lihat bagian yang perlu diperkuat. Kan kalau kita mau bertarung kan kita lihat mana yang lemah ya. Nah, kita lihat keunggulan itu kan di putra, tunggal maupun ganda termasuk ganda campuran, tapi kita perlu yang di penguatan di putri. Jadi sebenarnya dari awal penguatan itu di putri dengan asumsi bahwa yang lain itu sudah kuat. Jadi dari awal, tapi kan sudah kelihatan teman-teman di Thailand Open gitu-gitu kan debutnya sudah kelihatan. Nah dan ini kita siapkan, tapi setelah itu semuanya ceritanya cerita dramatis dong. Iya. Tanggal 31 itu sebelum saya ngobrol lagi sama teman-teman, tanggal 31 ya kalau nggak salah, Zoom pertama tanggal 15 Juli, kemudian tanggal 31 itu yang WA saya itu ibu saya justru. Udah tenang katanya. Oh ibunya kayaknya ibu ini saya pikir-pikir sekarang kenapa kok ibu saya sibuk begitu, rupanya solidaritas sesama perempuan. Kita udah dan doa gimana seorang gitu. ibu dan doa seorang ibu Pak Agung. Iya. Seenggak-enggaknya katanya dapat perak katanya. Iya mah saya bilang gitu. Karena saya kan sebenarnya kan walaupun bagaimana saya percaya sama mereka punya kemampuan yang hebat walaupun tidak nyangka sampai bisa dapat emas. Bahwasanya bisa ke final itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya udah ya tinggal doa aja. Ya saya pun sebenarnya berharap sekali di putra pada saat itu. Dan saya termasuk terpukul ketika kan ganda putra kita itu urutan 1 dan urutan 2 dunia itu. Kalau di atas kertas ya. Iya, urutan 1, peringkat 1 dan peringkat 2 dunia. Walaupun sebenarnya memang banyak peringkat 1 sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa kali yang tumbang kayak Kento Momota juga sama tragisnya gitu ya. Jadi ini sisanya itu cerita-cerita yang dramatis, Rosi. Jadi malam hari ini kita ingin Grace, Ani dan semua untuk perempuan. Jangan pernah abaikan kekuatan perempuan. Itu pesan luar biasa tapi juga setengah ngancem kayaknya ya. Ya kan Pak Pandi? Iya. Saya tadi ngobrol sama Felix, ini si Rosi ini ngomong nih satu-satu menyemangati tapi kayaknya sudah mulai ke arah yang berbahaya nih. Perempuan loh yang bawa emas. Waktu itu saya dengar cerita bahwa Pak Agung itu kan memang nggak pergi kan, tapi selalu memberikan pengen ngobrol langsung kepada para pemain. Saya ingin kita dapat rekaman bagaimana Pak Agung itu video call dengan para atlet.
Saya cuplik sedikit deh apa yang waktu itu dikatakan oleh Pak Agung ke para atlet. Kalau kalian tahu ya, kalian bertiga itu ya, Grecia, Apriani, dan Ginting, orang serepublik Indonesia ini kalau ada yang paling banyak ngedoain itu kalian bertiga itulah yang paling didoain hari ini. Dan karena kalian ya, bulu tangkis itu semua kisruh, semua karut-marut, cerita, ribut itu stop. Jadi bisa dibayangkan betapa hebatnya yang namanya bulu tangkis ini. Betapa luar biasanya perjuangan kita semua. Terima kasih, terus berjuang ya teman-teman. Saya punya keyakinan teman-teman bisa mendapatkan yang terbaik. Pak Agung, tolong jujur sama kami. Ketika Pak Agung video conference itu, Bapak lagi di mana? Ini yang kedua nih. Ya ini yang kedua ya. Yang kedua sudah di rumah. Sebelumnya? Di rumah sakit yang kedua. Jadi saya itu antara mau nampilkan atau enggak. Karena pilihannya gini, nanti kalau dia lihat ketua sedang ada di rumah sakit, jangan-jangan mereka malah turun semangatnya. Posisinya seperti itu. Saya tanggal 2 masuk rumah sakit, teman-teman memberikan informasi bahwa tanggal 7 ada acara pelepasan, dan ternyata saya nggak bisa hadir. Saya nyesel banget, tapi kondisinya memang sangat buruk pada saat itu. Grace sama Ani tahu nggak Pak Ketum waktu itu lagi di rumah sakit? Kalau saya sempat tahu, nggak tahu dari siapa, cuman sempat tahu lagi ada di rumah sakit, terus kita doakan gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu sih Pak ya. Iya. Jadi kan. Ani nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi lagi dirawat di rumah sakit. Iya. Gitu. Jadi lagi dirawat di rumah sakit dan secara khusus tetap ingin menyapa para atlet. Padahal waktu itu masih di rumah sakit. Ya tanggal 15, saya ingat itu tanggal 15. Karena teman-teman berangkat tanggal 8, tanggal 7 pelepasan ya. Tanggal 9 tiba, tanggal 9 itu di Haneda, dan itu ada yang ngirim. Saya lihat TikTok, tapi yang buatnya itu dari KBRI. Wah itu luar biasa, saya ngelihatnya itu, wah anak-anak udah di sana gitu. Pakai baju yang seragam kita. Rasa mereka belum main, tapi rasa bangga itu sudah istimewa rasanya. Itu memberikan semangat tersendiri buat kita yang ada di sana. Tapi saya belum bisa ngobrol, makanya saya minta maaf. Saya minta maaf ya, saya belum bisa nyapa. Tapi ya barangkali ini sedikit menyuarakan apa yang jadi harapan kita. Kita sampaikan tuh sama teman-teman. Saya bilang di sini masalah begitu banyak. Jadi kami di sini udah rindu nih. Saya nyebut kami itu semualah kita. Kami udah rindu dengar Indonesia Raya kembali berkumandang di panggung internasional. Kami sudah rindu Sang Merah Putih kembali berkibar di pagelaran yang akbar ini. Karena walaupun kalian tuh atlet, bukan sekedar bertanding sebagai atlet, saya katakan. Tetapi kalian itu kan harapan buat kita semua. Harapan supaya adalah di antara kita ini yang bisa kembali mempersatukan bangsa ini. Itu yang saya sampaikan pada saat sampai pertama. Banyak percakapan di sosial media Pak Agung. Lain kali kalau ada Olimpiade pas Pilpres aja. Supaya bersatu. Betul. Apa hubungannya, mudah-mudahan bener sih Olimpiade emang 2024 Paris ya. Iya betul. Pas 2024. Pak Agung, masih bisa ikut nggak nih Grace? Ya nanti saya harus ngobrol sama beliau. Pasti banyak yang berharap, tetapi saya harus bicara sama beliau. Oke, yang harus dimintain izin Pak Ketum atau yang sebelah kirinya Grace? Itu makanya. Tapi kalau saya pikir kan saya bicara, ini saya lihat di bagaimana sebagian besar itu keluarga. Secara formal memang suaminya itu Rosi. Suaminya ya? Tapi begitu sampai di rumah ada komandan jenderal yang akan menentukan. Ya kamu yang ngomong tapi putusannya ini. Kira-kira gitulah gitu. Entah yang di situ sama atau enggak. Tapi kayaknya sama. Iya. Hari ini karena Pak Agung, karena hari ini pertama kali Opande ketemu dengan Ani, Felix juga ketemu dengan Grecia yang berulang tahun tanggal 11 Agustus lalu. Silakan, kado apa untuk sang istri? Ya sebenarnya ada siapin kado khusus juga untuk Grace hari ini. Langsung dikasih ya? Boleh. Pantesan dari kemarin nggak kirim-kirim ke hotel gitu kadonya. Banyak yang ngirim kado, cuman dia doang nggak ngirim. Ini udah kapan bikinnya? Ini kan 2 bulan bikinnya. Iya baru bikin. Apa sih itu? Kalung Olimpiade. Necklace kalung Olimpiade, kasih lihat dong.
Dan warnanya gold. Wow. Makasih. Oh, so Boleh sweet. diambil nggak? Nggak sabar mau Itu hanya ditunjukin atau beneran dikasih? Ya, dikasih. Maksudnya mau dipakai. Oh, happy birthday Grace. Kado dari sang suami. Pasangin, Vel. Biar kamu kelihatan memang kamu beli untuk istrimu. Iya. Wih. Aduh beratnya nih, aduh berat. Oh sayang. Kado dari sang suami Felix untuk Gracia Poli. Oh. Nggak apa-apa, makanya kemarin ngucapin selamat ulang tahun kan? Iya ngucapin. Nah, tapi nggak ada kado. Nggak ada. Ya kadonya hari ini. Kadonya hari ini di Rossi. Kalau saya mau mintanya kadonya double. Menang Olimpiade dan ulang tahun dong. Ya. Nah, kalau menang Olimpiade yang kanan. Oh gitu. Kalau tahun yang kiri. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mustahil ya Pak ya. Ya Grace, tapi terima kasih sudah mencetak sejarah luar biasa untuk Apri juga. Opande terima kasih. Saya percaya Ani bisa seperti ini karena Opande dan almarhumah ibu. Karena tidak ada satupun dari kami sebagai anak-anak yang tumbuh, kuat, tangguh tanpa tangan dan asuhan orang tua. Jadi izinkan saya Opande ucapkan terima kasih atas nama rakyat Indonesia. Terima kasih sudah memberikan Apriani untuk Indonesia. Dari Koane, Sulawesi Tenggara. Grace juga terima kasih. Salam untuk seluruh keluarga besar Poli I. Ya, Felix juga. Pak Ketum terima kasih. Semoga ada tradisi emas untuk selanjutnya. Ya, dan ini juga teman-teman akan segera menyiapkan diri karena Oktober mereka akan Piala Sudirman. September Oktober Piala Sudirman, Oktobernya itu Thomas Uber. Jadi ini nggak bisa berlama-lama juga di sini. Ini selebrasinya terus jalan. Kelihatannya saya lihat daftar yang kegiatannya masih banyak, tetapi sudah barang tentu harus mulai kembali bounce back ya. Kelihatan wajah Felix sudah berubah Pak Ketum. Wajahnya udah berubah lagi tuh. Udah harus latihan lagi. Sudah terlatih. Harus berbagi dengan rakyat Indonesia, Felix. Ya, itulah nasib seorang suami juara dunia. Harus berbagi dengan rakyat Indonesia. Nah, ada lagi pemberian yang akan diberikan oleh para juara ini. Keberhasilan Grace dan Apri tak bisa lepas dari dukungan para pencinta bulu tangkis. Sekarang kita sudah bersama ratusan penggemar Grace dan Apri dari seluruh Indonesia. Coba sekali lagi lambaikan tangan Pak Agung. Ini ada 500 penggemar. Hey. Dari 500 ini kami akan memilih secara acak 3 orang penggemar yang beruntung mendapatkan kado eksklusif dari Grace dan Ani. Siap-siap ya, siapa tahu kalian di antara 3 dari 500 ini yang terpilih. Ani sama Grace tolong countdown 3, 2, 1 gitu, nanti namanya akan muncul. Oke. Ya. 4 orang. 2, 3. 3, 2, 1. Elvin Cahyanita, Putri Destiani Firnasari, Retno Wulansari dan Muhammad Julianto. 4 orang ini akan mendapatkan giveaway dari Grace dan Apni yang akan ditandatangani langsung untuk kalian, ya. Ya, nanti akan dikirimkan ke kalian, oke? So, kita sudah harus berpisah. Pak Ketum, terima kasih banyak sekali lagi. Baik. Terima kasih luar biasa. Saya bisa ketemu langsung dengan perempuan-perempuan pembawa emas ini. Semoga banyak perempuan lagi yang mengharumkan nama Indonesia, Pak Ketum PSSI. Ya, pasti dong. Tidak saja pasangan perempuan, tapi juga single perempuan ya. Selamat sekali lagi untuk perempuan-perempuan Indonesia. Nah, sebagai wujud dukungan terhadap pengembangan dan pembinaan atlet PBSI, PT Bank Negara Indonesia Persero atau BNI akan berdonasi
sebesar 1 miliar rupiah. Donasi ini diberikan dengan berpartisipasi dalam lelang raket milik Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Anda bisa lihat di sini, ini ada sedikit mock-up-nya, raketnya Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang kita lelang dan sudah BNI sudah berpartisipasi berdonasi sebesar 1 miliar rupiah. Secara simbolik Pak Agung, saya berikan untuk PBSI, untuk pembinaan atlet PBSI sebesar 1 miliar rupiah. Ya Pak ya? Ya. Raket ini menjadi donasi, diberikan. Terima kasih Ani dan Grace. Ini akan diberikan untuk PBSI. Silakan Pak, pesannya untuk donasi ini. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bank Negara Indonesia. Tadi saya dengar Pak Royke bicara, dia begitu bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan saya pikir ada satu yang lupa, bangsa juga sesama orang Manado. Bangga banget di sini, dan apa yang dihasilkan ini memang kerja kita bersama-sama. Terima kasih kepada Gre dan Apri, dan ini akan kita jadikan sebagai salah satu sarana kita untuk pengembangan atlet-atlet Indonesia untuk menghasilkan Gre dan Apri yang lain. Ya, terima kasih Pak Agung. Untuk Grace dan Ani, nggak apa-apa di sini aja Pak. Untuk Grace dan Ani ada satu lagi hadiah buat kalian dari Santika Group. Ada 40 voucher untuk kalian, itu artinya bisa 40 hari menginap di seluruh brand dan unit hotel milik Santika Indonesia Hotels dan Resort. Jadi bisa menginap di Desamaya, Kanaya, Anfaya, Hotel Santika Premier, dan seluruh grup Santika di seluruh Indonesia selama 40 hari, karena Santika Group itu ulang tahun bulan Agustus ini yang 40 tahun. Jadi bisa menginap selama 40 hari selama 1 tahun di seluruh grup Santika. Dan ini nggak hanya untuk Grace dan Ani, juga untuk Coach Eng Hian, karena Santika Group merasa bahwa tidak ada juara tanpa tangan dingin pelatih. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk para pendukung acara PT Pertamina yang berhasil masuk ke dalam Fortune Global 500 atau daftar perusahaan berskala dunia. Selamat Bu Nike. Terima kasih juga untuk BNI, Mind ID, PT Antam, dan Teh Botol Sosro. Saya ingin mengajak para fans Grace dan Ani untuk tepuk tangan untuk sang juara. Terima kasih untuk Anda semua yang menyaksikan acara ini. Terima kasih untuk Gracia Poli dan Apriani Rahayu yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. You are unbeatable. Dira Sugandi dan J Flow. Terima kasih Ani, terima kasih Grace. Indonesia can see better days. Dira, let's go. You can be the fire that lights up the world. With your energy, stronger together. You can climb higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. Yeah, I walk on water. Yeah, I'm stopping thunder. I can make you prouder. Flying to the highest stars. To the highest one. Yeah, I break the chains, dancing in the rain, living on a jet plane. I got so much more to gain. So much more to gain. I can see that silver lining in the sky. I'm show the world what I'm about. I will sing out loud. I will sing out loud. Oh, yeah. I can be that hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. Let's go. You can be the fire that lights up the world. With your energy, stronger together. You can climb higher to the top of the world. With your spirit, you're unbeatable. They say I will never make it. They say that I just don't have it. They say I will not forget it. They say, I say, well, I'm just gonna get it. I say
I was not till I made it. I say, I will not regret it. I say, I can be the silver lining in the cloud. I'ma show the world what I'm about. I will sing out loud. Say, I will sing out loud. oh yeah. I can be the hole in the universe. I can be the joy that you deserve. I will sing out loud. I will sing out loud. Come on. You can be the fire that lights up the world. Light up the world. With your energy, stronger together. Stronger. You can climb higher To the top. of the world. Top of the world. With your spirit, your unbeatable. Indonesia. Let's go. Silver lining in the cloud. Universe. I'ma show the world what I'm about. You I will deserve. sing out loud. If you're feeling stronger, clap your hands. You'll be that joy in the universe. I can be the joy that you deserve. Say, if you're feeling stronger, clap your hands. Let's take it higher now.